Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau show off dulu karena temanya 90-an. Ini kan cuma pura-pura 90. Tahun 1996 baju ini dibuat. Jadi kalau ini cuma pura-pura 90-an, literally ini tahun 90. Di foto bisa dikirimkan ke Budian Sari Utami. Karena waktu saya jadi ketua panitia hari ulang tahun teladan SMA saya tahun 96. Budi bendahara saya. Nanti kalau Bu Budian dikirimin foto ini insya Allah ingat ini. Fotonya apa ini? Kayaknya foto pernah lihat gitu. Ya. Baik, sebagai siswa yang manut gitu ya dengan instruksi per monitor ketua gitu ya. Mana Mas Farhan? Terima kasih sudah jadi gitu ya. Dan karena instruksinya pakai 90-an gitu ya. Tapi saya tetap bawa batik karena nanti masuk acaranya Bu Cici saya pakai baju kayak gini. Ya, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Insya Allah hari ini kita akan ada ratusan hadiah gitu ya. Mana Mas Indra? Ya, kita kasih tepuk tangan. Hadiah utama bukan ya? Enggak. Ya, boleh. Ya. Monitor itu ya. Baik, kemarin saya diminta untuk men-sharing story tentang design thinking. Karena separuh lebih yang ada di sini banyak yang dari informatika UI, mungkin akan sedikit membosankan, tapi kita akan coba supaya tidak membosankan. Karena sekali lagi, bagi seorang mukmin, kredo kita jelas, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mukmin itu tidak pernah ketika kemudian mereka mendapatkan knowledge atau nasihat, mereka akan kemudian mengatakan bagaimana? Masih hafal kalau saya ngomong? Wis tahu. Mukmin itu tidak pernah bilang wis tahu. Ya, jadi walaupun itu pernah kita dengar, kita akan selalu menganggap sebagai seorang baru. Termasuk hari ini kita akan merevisit kembali tentang design thinking. Oke, saya mungkin punya kuis pertama. Ada Indomaret nggak ya? Karena kuis pertama. Siap-siap catat ya. Enggak siap-siap catat dulu aja. Pokoknya dicatat dulu aja panitia ya. Ya siapa tahu nanti dapat door prize ekstra gitu ya. Kalau turahan, ini ada syaratnya nama turahan ya. Ada, oh ya. Baik, kalau boleh dalam satu kata, tentu saja yang pernah design thinking ya. Design thinking itu kalau kita buat satu kata, dia apa ya? Anyone raise hand? Design thinking kalau kita kompres dalam satu kata, sopo raketo ya. Mikrofon. Kena soroti kita tinggal kelihatan. Sebutkan nama. Jawabannya apa? Tersebut Gofar, Pak. Oh, Gofar. Udah ketok ya, Mas. Jawabannya planning. Bukan. Cecere buri sopo ra ketok? Oh, Vika. Yo, monggo Mbak Vika. Empati. Empati. Ya, terima kasih. Jawabannya adalah empati. Dicatat dulu ya Mbak Vika ya. Ya. Oh, kan hadiahnya banyak, turah. Hadiahnya banyak. Baik, kita akan masukkan pembahasan kita yang pertama tentang empati. Bisa next slide, please. Kenapa kita perlu design thinking? Jadi kalau kita berbicara design thinking, ini biasanya kalau mahasiswa semester 1, saya tanya tentang design thinking. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan kuliah tentang mata kuliah pikiran desain atau design thinking. What will be the first thing you have in your mind? Maka biasanya jawabannya, oh tentang ini Pak. Desain, tentang kasih, tentang ini dan lain sebagainya. Ya enggak keliru sih, tapi enggak benar juga. Jadi kalau dijawab, mungkin ya hanya 10% kita bicara tentang design thinking itu tentang design itself. Nah, fokus utama kita di sini itu adalah ini, thinking. Indonesia itu menggunakan menerangkan diterangkan atau diterangkan menerangkan bahasa Indonesia. Diterangkan menerangkan atau menerangkan diterangkan bahasa Indonesia? Menerangkan diterangkan. Diterangkan menerangkan. Mobil, enggak ada merah mobil. Nah, kalau bahasa Inggris, red car, bukan car red. Jadi kalau kita design thinking, maka thinking itu diterangkan oleh. Jadi yang kita ubah di sini itu adalah mental atau kemudian mindset. Di BSI kita pernah punya beberapa kali tech talk tentang misal growth mindset dan lain sebagainya. Nah pada hari ini kita akan mencoba revisit kembali
kita so far sampai dengan hari ini, mekanisme kita berpikir itu sejauh mana sih? Nah, disinilah kemudian peran design thinking ini hadir. Kalau kita lihat di sini, ya ini biasanya workshop design thinking itu isinya kayak gini. Kalau pas workshopnya loh ya. Kadang bikin bangunan, kadang bikin ada sketsa, kadang bikin kemudian ada orang-orangan dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa harus bikin yang seperti ini? Kenapa tidak kemudian udahlah langsung kita bikin apps? Kalau di informatika kan biasanya kita bikin apps. Kenapa tidak kemudian langsung bikin apps saja? Kenapa kita harus mulai dari sini? Satu yang jelas ini, biasanya mahasiswa mulai paham di semester 1 supaya mereka tidak buka website yang namanya APK Monitor lagi. Gitu ya. Website yang biasa dipakai buat download apa itu? Aplikasi bajakan. Kan beli 20.000 nggak mau gitu ya, tapi kalau beli rokok satu bungkus 50.000, gitu, biasanya ini gitu. Ternyata setelah mereka kemudian merekonstruksi ulang yang namanya aplikasi, ternyata sulit ya bikin yang namanya aplikasi. Dikiranya bikin aplikasi itu mudah. Kalau kita lihat di sini, ini fokusnya memang kita bicara tentang bagaimana orang mendesain, bagaimana sebuah, di sini kebetulan contohnya bangunan. Tapi bangunannya adalah proksi atas apa? Atas problem yang hendak kita selesaikan. Jadi kalau saya di kelas saya selalu bilang gini, saya tuh nggak pengen teman-teman besok jadi tukang. Kalau tukang itu, Mas, tolong itu nanti dibuat ketinggian 2 meter, lebar 1 meter, that's it. Tapi ketika kita dihadapkan pada situasi, pada saat saya menjadi seorang desain, saya akan kasih pertanyaannya kayak gini. Ada sebuah ruangan ukuran 10 kali 10. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana supaya saya membuat ruangan 10 kali 10 tersebut terasa nyaman, terasa luas. Kan konon gitu ya kalau kita bicara desain itu, interior itu kan didesain sedemikian rupa supaya ruang itu terlihat luas. Nah sayangnya banyak di antara kita itu lebih pintar kalau kemudian disuruh motong-motong kayu, bikin pintu, bikin jendela, tapi tidak pernah berpikir solusi. Dan disinilah kemudian kenapa design thinking matters kalau kita bicara dalam konteks kita di IT. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat sekali lagi, kita seringkali berfokus kepada how to build the house. Tapi kita tidak berpikir, is this house caters what people needs? Apakah rumah ini kemudian bisa mengcater kebutuhan-kebutuhan kita? Jadi kalau kita lihat, design thinking adalah centered design, di mana desain itu dibasiskan kepada fokusnya manusia itu sendiri. Kita tidak sedang berbicara teknologi. Kita coba lihat, skip dulu aja Mas. Skip sampai beberapa slide dulu. Next lagi. Nanti kita akan kembali. Next lagi. Ya. Kembali sini. Ada spoiler alert. Semua kita lihat ini. Ini real case. Ya fotonya nggak real tentu saja ya. Fotonya nggak real. Ini real case dari Airbnb. Tahun 2009. Jadi Airbnb itu tidak seperti sekarang, ya. Walaupun sekarang mereka lagi punya tantangan baru, gitu ya. Jadi punya tantangan baru, satu diboikot, kedua mereka punya problem dengan banyak negara karena bisnisnya Airbnb dianggap bisnisnya hotel-hotel, ya. Ketika Airbnb itu dianggap tidak bisa memberikan rasa safety, ya, kayak beli kucing dalam karung kira-kira itu. Nah, tapi sebenarnya beli kucing dalam karung itu sudah terjadi pada saat Airbnb di 2009. Jadi ceritanya Airbnb itu jualan dalam tanda kutip ya, apartemen yang ada di New York. Mereka jualan apartemen yang ada di New York, apartemennya itu sebenarnya bagus-bagus, keren-keren. Problemnya adalah ketika mereka menjual apartemen yang keren-keren tersebut, mereka punya kasus ini, they had flatline revenue. Seingat saya di case sekitar $200-an penghasilannya on average, which is jauh dari kemudian bayangan mereka New York sebagai salah satu kota termahal di dunia. Kok revenue dari Airbnb mereka itu flatline kira-kira anggap saja setiap bulan per apartemen hanya sekitar $200. Yang artinya apartemennya tidak kepakai, nggak ada orang yang kemudian mau pakai di situ. Nah, mereka kemudian apa yang mereka lihat? Mereka cekin satu-satu.
ketemulah salah satu masalah yang menurut mereka dalam apa itu? Fotonya buram semua. Fotonya buram semua. Ya, jadi bisa dibayangin ketika kemudian kita punya kafe dan kopi saya itu sebenarnya enak, cuman saya foto pakai Android. Oh enggak, saya enggak ngomong Android. Rasis banget ini. Enggak, Android ada yang lebih keren. Saya selalu bilang ke Pak Domas Hatta gitu ya. Kalau foto-foto dia itu lebih bagus daripada kamera saya karena dia pakai pixel 9 atau 10. Tapi kalau video tetap menang saya gitu ya. Tetap iPhone. Nah, ceritanya orang-orang itu ngefoto apartemen yang bagus-bagus tuh pakai kamera digital mereka. Jadi ingat ini 2009, bukan 2019, bukan 2025. 2009 itu kamera digital itu masih ya segini, paling resolusinya 1 megabyte. Resolusinya 1 megabyte atau bahkan mungkin kurang kali ya. Tahun itu ya, tahun 2009. 2009 itu saya baru start PhD. Tidak ada orang yang percaya untuk pakai produknya Airbnb. Apartemen-apartemen yang mereka jual itu apartemen yang keren-keren. Jadi mereka mikir, kenapa saya nggak bisa ini gitu ya. Nah, kemudian dikembalikan lagi kepada si user. Pada saat user itu mau sewa Airbnb, ternyata mereka tuh nggak yakin. Ini apartemennya bersih nggak ya? Apartemennya keren nggak ya? Apartemennya nyaman tidak ya? Aman tidak ya? Karena kalau ngeliat foto-fotonya, kok gelap semua. Ya, kan mereka nggak tahu kalau misal ngefoto belakangnya terang kayak gini. Apa namanya? Backlight. Jadinya kemudian di buram. Maka mereka apa yang mereka lakukan? Ini yang mereka lakukan. Ini nggak bisa diulangi lagi gitu ya. Karena solusi mereka tidak scaling. Mereka pergi terbang dari Airbnb kan sebagaimana Silicon Valley. Silicon Valley itu ada di mana? Pantai barat. New York ada di pantai timur. West Coast ke East Coast. Amerika itu jangan dibayangin kecil ya. Terbang dari barat ke timur itu kira-kira kayak kita Jakarta sampai Merauke. It's far away place. Maka mereka terbang hanya sekedar buat ngapain? Ngefoto. You see the painfulness ketika kemudian mereka menggunakan Airbnb. Jadi mereka confronting real suffering orang-orang. Kemudian kita ketemu suffering itu kan sebagian besar dari kita paling banter hanya bisa simpati. Ya, hari ini kita lagi ada banyak bencana gitu ya. Terus sangat banyak sekali. Bukan paling banter, banyak di antara kita mungkin hanya bisa kemudian berungkap simpati gitu ya. Tidak bisa kemudian ada di tempat mereka gitu ya. Saya ingat ketika gempa 2006. Gempa 2006 sebagai sebenarnya indirect victim ya, kok secara indirect, tapi karena mertua saya itu adalah direct victim, saya yang kalau sekedar merasakan gempa, rumah saya aman saja, baik-baik saja. Tapi begitu kemudian sampai ke depan rumah mertua saya, yang saya kira gempanya itu aman-aman saja, ternyata begitu sampai di saja, kaki itu sudah langsung nggak bisa berdiri. Karena rumah di sana flat, betul-betul flat. Tinggal satu rumah berdiri bagian belakang dan itu kebetulan mertua saya karena dibangun terakhir. Selebihnya satu desa dari ujung ke ujung itu terlihat semua. Udah nggak bisa berkata-kata. Nah, dalam seperti itu, situasinya itu chaos, panik, dan lain sebagainya. Orang kemudian nggak bisa diajak berpikir normal. Nalarnya nggak jalan semua. Makanya kalau ada yang bilang, itu cuma ada di media sosial saja gitu ya. Kita yang dengerin aja, ya, apalagi yang ada di situ. Saya yakin ketika mereka mendengar ungkapan itu cuma ada di sosial media saja, mereka pasti marahnya luar. Kita mencoba memposisikan dalam posisi berempati itu bukan posisi pasif. Karena seringkali kalau kita bicara empati itu ya situasi, kemudian saya berada di sini, distant situations, saya juga akan sangat sulit merasakan. Makanya ketika saya jadi mahasiswa baru, angkatan 25, saya langsung komentar ke Mas Andi, Mas, platformmu admisi ternyata angel. Gitu ya, Korea. Saya sebagai mahasiswa baru 2025, NIM saya 25,
2555315. Itu NIM saya. Nanti bisa di-search di Google itu kan. Nanti ada nama Muhammad Andri Setiawan itu ya. 255533015 @student.ui.ac.id. Saya jadi mahasiswa dan saya baru merasakan. Ternyata memang sulit platform admisi ini. Mungkin memang perlu overhaul. Kenapa saya bisa mengatakan sekarang saya berada dalam posisi nggak lagi berempati. Posisi saya betul-betul menjadi victim yang mengalami apa? Suffering. Back and forth. Jadi begitu sudah selesai admisi itu, mau nomor niuku piro ya? Itu impresi pertama. Karena saya nggak niu, berarti saya harus kembali lagi mencari berdasarkan NIK. Asumsi kita, niu kan bisa dicari menggunakan NIK, betul ya Mas? Tapi bagi seorang user itu sudah menjadi entry barrier pertama. Ya, saya sudah lupa. How do I remember my new? Dan itu kemudian menjadi sangat sulit. Lagi ke depan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, tolong di slide-nya, slide kedua, jangan slide terakhir ya. Kita kembali ke nah. Jadi pada saat kita next, kita bicara empati, rekan-rekan sekalian, design thinking itu bukan sekedar making things look good. Betul, nanti kita UI yang bagus. Tapi target kita tuh sebenarnya bukan sekedar masalah UI yang bagus. Katakanlah kita diskusi nanti UI-nya mau kayak gimana dan sebagainya. Biasanya seringkali design thinking itu di situ. Padahal design thinking, sekali lagi, ini UI dan kawan-kawan itu adalah proxy, bukan end product. Jadi kalau saya UI yang bagus, itu sekedar proxy saja. Kita akan lihat di user experience-nya. UX-nya kira-kira memudahkan atau tidak, menyulitkan atau tidak. Nah, design thinking itu sekali lagi bukan making things look good, tapi it's non-linear, iteratif proses yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah. Bahasa Inggrisnya itu kita sebut dengan nama weak problems. Jadi kalau saya ngajar design thinking itu biasanya saya selalu menyampaikan kayak gini. Manusia itu satu hidup dengan masalah. Tapi justru dengan masalah itulah kita menjadi hidup. Kenapa kita bisa menjadi hidup? Ya kayak di rumah sakit selama kita masih up and down. Berarti kalau kita sudah flat, berarti kita mati. Tapi di sisi lain, begitu kita ketemu masalah, maka kita selalu melihat sisi sebelahnya. Orang Islam itu selalu berpikir positif. Ajabal mukminin. Orang mukmin itu ajaib. Kalau dikasih kemudahan dia ngapain? Bersyukur. Kalau dia dikasih kesulitan dia ngapain? Bersabar. Artinya kita tuh memang selalu hidup dalam flip side of a coin. Saat kita ngejar value, maka di sisi sebelah itu ada risiko. Yang pada main saham ini kan pemain-pemain senior-senior semua kan ya. Pemain senior saham semua. Itu pasti tahu rasanya, apalagi kalau kripto. Kripto kan ini lagi tahun-tahun yang lagi rada-rada tidak menyenangkan buat kripto gitu ya. Portofolionya kemarin 1 miliar, tiba-tiba besoknya 1.000. Bisa nggak kalau kripto? Sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Bagi kita, ketika kita melihat sebuah masalah, itu tidak kita lihat masalah. Bagi kita, masalah itu adalah opportunity, kesempatan. Gojek itu tidak menyelesaikan masalah kemacetan. Tapi Gojek itu kan benefit karena kemacetan. Jadi Gojek itu lahir bukan untuk menyelesaikan masalah kemacetan, bukan. Tapi Gojek lahir dengan riding the wave, memanfaatkan kemacetan, dia is the pain dari kemacetan. Jangan-jangan selama ini ketika kita melihat masalah, kita terlalu terfokus kepada how to solve the problem, atau what kind of things that we can solve. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang bagaimana manusia yang menjadi pengguna itu bisa merasa terkurangi rasa pain-nya. Jadi kadang problem itu tidak mesti diselesaikan. Pepatah bahasa Arab mengatakan al-waqt ilaj. Waktu itu bagian dari pengobatan. Jangan-jangan tidak semua problem itu harus kita selesaikan. Kayak di UI ini, semua problem itu harus diselesaikan. Karena kadang kalau ketemu dengan stakeholders, Mas kita punya problem gini. Maka kemudian kita langsung solusinya seperti ini. Padahal belum tentu. Ada part of it, misal masalah waktu, yang kemudian lahir, karena nanti ternyata begitu ada aplikasi lainnya, aplikasi yang ini ternyata solusinya sudah terselesaikan sendiri. Saya sekarang punya problem, makanya sudah 2 tahun terakhir ini saya kalau presensi di kelas saya pakai QR code. Karena saya punya problem, saya nggak kenal mahasiswa saya gara-gara
QR code. Jadi ternyata opportunity yang dilahirkan dengan kemudahan kita melakukan presensi itu melahirkan another problem, something that I need to tackle. Nah, dengan meletakkan human user at the center, kita bisa kemudian mempropose, sekali lagi bukan making things look good, tapi kemudian kita betul-betul berfokus, bisa menyelesaikan masalah ini supaya manusia itu bisa feel ease the pain atau tidak. Next please. Nah, satu kata yang tadi saya sampaikan, empathy, memang kemudian menjadi core dari yang namanya pemikiran desain. Workshop yang dulu saya ikuti pertama tentang pemikiran desain, itu saya diceritain sama mentor saya. Dia workshop pertamanya adalah dengan duduk di atas kursi roda. Jadi selama full, mereka workshopnya ngapain? Duduk di atas kursi roda. Mencoba mempraktekkan sehari menjadi orang disabled. By the way, saya termasuk yang paling jarang menggunakan kata-kata difabel gitu ya. Karena di komunitas internasional kata-kata tersebut tidak dikenal gitu ya. Dalam bahasa Inggris kata-kata disabled itu tidak pernah dikategorisasikan sebagai derogatory meaning. Enggak pernah gitu ya. Jadi aslinya dalam bahasa Inggris itu tidak bersifat derogatory. Enggak tahu di Indonesia kok merasa derogatory. That's another story, tapi enggak apa-apa karena di Indonesia ada konteksnya sendiri. Nah, jadi dia, mentor saya waktu, selama 1 hari full, dari jam 8 pagi sampai kira-kira jam 5 sore, semuanya dilakukan pakai kursi roda. And they feel the pain, they felt the pain definitely. Ketika saya harus melakukan aktivitas, ternyata ketanggor, nggak bisa naik, kena tangga. Misal kayak gini, ini kan nggak friendly ya, sama disabled. Kalau ada pembicara kayak kursi roda, gimana ceritanya? Kan jadi sangat sulit sekali. Ya. Even di auditorium Kahar Muzakir itu kan, dikasih remnya gimana? Nanjak sekali. Orang pakai kursi roda juga kalau naik ke situ juga nggak bisa, nggak berani. Bisa, tapi harus didorong. Kalau di negara-negara kan orang-orang disabled itu kan di-empower. Naik bis juga mereka pergi sendiri. Nggak ada yang kemudian nuntun mereka ketika mereka pakai wheel tadi. Jadi kita mulai dengan actually becoming the users. Makanya pepatah dalam bahasa Inggris itu walk a mile in my shoes. Kita itu tidak bisa menjustifikasi sebelum kita berada di posisi mereka. Ada orang korban bencana alam, ketika kemudian diwawancara marah-marah, kita tidak kemudian mengatakan orang ini nggak sopan sama presiden, misal. Prabowo lewat gitu ya, jangan kemudian dimarahin. Karena dia mungkin merasa saat itu posisinya sedang punya kepanikan luar biasa gitu ya. Saya nggak bisa dapat makan dan sebagainya, sementara cuma dada-dada doang. Kasus yang sama terjadi waktu ada bushfire di Australia kan. Ketika kemudian Perdana Menterinya itu sebelum Anthony Albanese atau siapa, diajak salaman itu, Rasudi. Mereka punya namanya RSF. RSF itu kayak kalau di sini BNPB. Ya. Dan mereka itu dananya di-cut budgetnya. Seperti sekarang dananya bencana di-cut semua ke MBG misalnya. Maka orang-orang ini kemudian bilang gimana? Rasudi. Kalau kita ketemu situasi seperti itu, kita tidak langsung ngejudge mereka sebagai orang yang tidak sopan. We don't really know what's behind them, the actual situations. Ya, kita tidak tahu mereka gimana. Ya. Jadi kita mencoba immersions dan kemudian kita mengobservasi di dalam habitat mereka. Ini salah satu critical thinking, kritikas yang harus kita punya pada saat kita mau membangun empati. Rekan-rekan sekalian, empati itu bukan passive emotional state. Duh, kasihan ya. Menyedihkan sekali rasanya. Itu bukan empathy. Itu baru sampai stage sympathy. Empathy itu trying to become ones, menjadi posisi mereka. Jadi dulu ketika saya kebanjiran itu saya rada-rada marah gitu ya sama UII. Jadi walaupun nggak pernah kebanjirannya sekali pas sekolah di luar negeri gitu ya. Dan UI abai waktu itu menurut saya sebagai victim. Saya ngelihat Pak Pinus dengan farmasi gitu ya, apartemennya betul-betul hancur berantakan kayak gitu. Di hari di mana semua teman-teman saya dari banyak kampus itu sudah diteleponi, sudah dikontak, satupun dari UI yang kontak kita. Maka saya kemudian posting marah-marah itu. Dan oleh salah satu dosen posting marah-marah tersebut langsung dilempar ke pimpinan UI dan saya langsung dapat surat peringatan. Dianggap melecehkan UI.
Saya dapat surat peringatan kayak gitu, ya wes sisan mau piye no dadekke. Ditantang. Mereka tidak paham, pimpinan-pimpinan itu tidak paham sikon saat itu. Orang lagi kebanjiran, semua hartanya lenyap. Ya, jadi saya itu baru 1 bulan pindah. Saya masih ingat betul, alamat rumah saya sebelumnya itu 4/222. Kalau di Australia itu 4 itu nomor unit, /22 berarti alamatnya jalan raya. Carmody Road itu ya, yang terletak di atas bukit. Sebulan kemudian saya pindah ke unit 4/222, nomornya sama persis, Canal Drive. Dan habis itu kebanjiran. Ketika ada teman-teman dari Indonesia mau datang kan, anak-anak mahasiswa baru, Mas kita mau temporary di situ gimana? Wah aman, di sini aman, aman. Pokoknya yang ada berita banjir itu cuma di North Queensland aja. Begitu kita bilang gitu, seminggu kemudian kita kebanjiran. Tingginya waktu itu sekitar 5 meter. Lumayan, banyak rumah sampai tenggelam. Pokoknya naik kapal, saya ingat betul naik kapal di jalan raya. Posisinya itu, makanya saya ketika kemudian kemarin ada kasus kebanjiran, saya betul-betul bisa merasakan saat itu ketika kita kebanjiran, yang bahkan kita itu nggak ada kayu yang kemudian ikutan gitu ya, itu punya problem besar. Nah, sehingga kita butuh yang namanya engagement, qualitative view yang kemudian fokus ke story. Engagement ini penting. Rekan-rekan sekalian, kita itu adalah makhluk yang saling berhubungan, relationship. Saya pernah ngasih beberapa sampel kita lebah dan sebagainya. Kebetulan Mas Atma pagi ini ngasih ayat yang bagus gitu ya. Wal mu'minun wal mu'minati ba'dhum auliya ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yu'tina Allah wa rasulah wa sayarhamuhumullah gitu ya. Ada ayat wal munafikin wal munafiqat ba'dhum mimbat. Ayatnya itu persis. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna ma'ruf, tinggal dibalik, diswap. Ya. Orang mukmin itu aulia ubad. Ada proses aktif menjadi pelindung, melindungi. Kalau orang munafik, surat At-Taubah ayat pokoknya halamannya kanan kayak Ustaz tadi. Kanan agak bawah sedikit. 67 apa Pak Fatan hafal enggak? Ayat 67 kalau tidak salah. Wal munafikun wal munafiqat ba'dhum mimba. Ba'dhum mimba itu artinya kayak diagram Venn. Orang munafik itu terdiri dari satu kelompok yang subsetnya diambil. Jadi originally mereka itu memang sudah jahat. Tapi kalau mukmin itu kayak kita scattered around, maka posisinya adalah aulia ba'd. Ada posisi aktif. Aulia itu berarti saling melindungi. Saya menjadi seorang pemimpin yang kemudian memang melindungi satu dengan yang lain. Ada proses engagement. Maka kita itu tidak sekedar bicara interview, tapi sekali lagi interview ini penting, bukan survei. Karena kejadiannya itu sering kali kalau kita lagi kerja, misal teman-teman rapat, teman-teman dev itu sepertinya mungkin banyak melakukan survei. Dengerin kebutuhannya apa. Padahal belum tentu itu menjadi kebutuhan mereka. Kayak anak saya, tiap saat itu kan aku pengen jajan ini, aku pengen jajan itu gitu ya. Kayak lagunya Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Apakah kemudian seperti itu Nobita jadi orang sukses? Tetap aja nilainya 0 kan ya, sukses ya, karena berhasil nikah sama si Zuka itu berarti sudah prestasinya Nobita kan itu gitu ya. Karena ternyata Deki Sugi berhasil dia kalahkan gitu ya. Kebanyakan boleh jadi saat kita melakukan proses, itu lebih banyak melakukan survei. Kita tidak betul-betul mencari what kind of pains. Kalau kita lihat di sini kan, kita tuh mencoba thinking, mereka tuh rasa frustrasinya apa. Tentu mereka akan punya bias. Kayak tadi saya ceritakan, orang yang lagi kena bencana, itu pasti punya bias yang sangat besar sekali. Misal biasnya itu kayak gini, saya merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah. Itu bias yang pasti muncul. Padahal boleh jadi tidak diperhatikan itu tidak, tapi karena ada faktor Q, ada faktor antrian dengan jumlah semasif sebesar itu, kita belum tentu bisa melakukan reaching ke tempat tersebut. Berarti kan harus ada set of priority. Tapi kita sudah bisa melihat orang itu langsung merasa terabaikan. Nah, jadi empati itu sekali lagi bukan survei, tapi kita membangun koneksi. Next please. Iya.
Iya. Nah, bagaimana kemudian kontras? Jadi dalam proses relationship building, ya, itu kita secara aktif melakukan pencarian terhadap empati. Kita tuh butuh memastikan supaya apa? Supaya mereka tuh merasa pada saat mereka membangun aplikasi, itu memang kita melakukan proses desain bersama mereka. Kita tidak mengekstraksi apa-apa saja dari mereka. Jadi mereka itu yang kemudian kita harapkan. Makanya kenapa ada perubahan mentali. Ingat ya, kita punya PO, PO-nya itu adalah direktorat. Itu baru berapa tahun? Berapa tahun Humayang kita PO? 2 tahun. Dari perjalanan BSI yang sekian panjang ini, PO direktur itu baru 2 tahun. Artinya sebelumnya itu dibikinkan oleh BSI. 2 tahun terakhir mentalitinya berubah, mereka bikin aplikasi. And it still takes time. Kadang mereka masih merasa sebagai stakeholders, bukan sebagai PO. Dampaknya apa? Yang kita lakukan adalah kita hanya sekedar mengekstrak mereka. Nah, padahal ketika mereka mengekstrak belum tentu juga benar. Karena mereka mungkin tidak tahu peta UI secara keseluruhan. Next please. Hence, apa yang kita lakukan di sini kita kasih ruang aman. Psychological safety space. Kita pindah dari yang namanya kognitif. Kognitif itu berarti aspek-aspek yang kemudian intelijensia, kira-kira kayak gitu, menjadi afektif. Bergeser dari interogasi, interview, ke immersing. Makanya salah satu yang paling sering saya contohkan ke mahasiswa saya, kalau bikin aplikasi itu, coba ditukerin sama teman yang lain. Mungkin di BSI juga diperlukan tim aplikasi apa, yang ngetes tim yang lain. Karena kalau tim yang bikin itu tahu semua skenarionya, semua proses bisnis. Hari kemarin saya barusan ada progress report mahasiswa saya pemikiran desain. Ketika kemudian presentasi itu kelihatannya udah keren. Begitu saya tanya, tung, blank spotnya ternyata sekali. Dari situ mereka baru sadar. Saya sudah kasih wanti-wanti, teman-teman itu kalau bikin aplikasi, itu tidak akan pernah bisa melihat spot mana. Blank spotnya ada di mana. Jadi saya itu diajarin sama profesor PhD saya. Andri, kalau kamu nulis paper, satu, pastikan setelah kamu nulis paper, pastikan ke, waktu itu teman baik satu office saya namanya Au, Tian Wan Au dari Brunei. Kasihkan ke dia. Teman saya ini kalau nulis paper selalu disuruh untuk kasihkan ke saya. Kita tukar-tukaran paper. Buat ngapain? Buat dibaca. Kenapa? Karena kalau tulis, saya tidak tahu apa yang masalah di tempat saya. Menurut saya baik-baik saja semuanya. Sampai kemudian dibaca dia, ternyata spotnya langsung terlihat semua. Sama seperti kemarin, mahasiswa pemikiran desain itu pas presentasi kelihatannya sudah keren kan. Begitu saya tanya 1, 2, 3, mereka bisa terus tak suruh menilai. Kira-kira nilainya apa kayak gini? 11/100 itu ya. Padahal tadinya PD 80/100 itu ya. Sekarang jadi 11/100. Ngeri sekali. Nah, jadi posisinya adalah gini. Satu, pada saat kita melakukan proses empati itu, kita coba biarin saja ketika orang itu mau bercerita, tapi kita terima, walaupun kita tahu mungkin ada something wrong di situ. Ya. Kalau ada orang bilang, langit warnanya ungu, sikap kita bagaimana? Enggak, langit itu warnanya biru. Emang benar langit warnanya biru? Emang langit itu warnanya biru? Benarkah langit itu warnanya biru? Enggak, langit itu enggak berwarna biru loh. Langit punya warna enggak? Langit warna biru itu karena faktor fisika. Ada namanya relight scattering. Jadi ketika cahaya matahari masuk ke atmosfer, spektrum yang tertahan itu warnanya biru. Sehingga terlihat biru. Terlihat warnanya biru. Sehingga ketika ada orang bilang the sky is purple gitu ya. Ini yang ngomong anak psikologi gitu ya. Jadi anak psikologi itu favorit mereka purple gitu ya. Cek aja mereka pakai seragamnya ungu atau enggak. Enggak, bukan anak psikologi. Ini loh, ruang aulogis warnanya ungu. Ini kerudungnya warnanya ungu. Wah ini kepotong ini, sayangnya kepotong. Kalau kita ketemu statement seperti ini gimana? Kita kemudian mengatakan misal, wah
pandangan yang sangat menarik sekali. Kira-kira kamu kok bisa berpendapat kalau warnanya ungu itu dari mana ya? Kita tidak potong, salah Pak. Namanya langit itu warnanya biru. Nih, tak foto nih. Benar kan warnanya biru gitu ya? Mereka belum pernah ketemu orang Madura. Warnanya apa ini? Ini warnanya apa kalau orang Madura? Oh, hijau. Karena orang Madura nggak ada warna biru. Atau kebalik, warnanya biru semua orang Madura itu nggak ada warna hijau. PKB itu kan, PKB, oh, kalau saya lupa. Orang Madura itu ada warna biru atau warna hijau? Hijau ya, hijau daun sama hijau langit. Kan nggak punya warna biru. Itu hijau daun sama hijau. Pokoknya hijau. Pokoknya orang Madura tuh tidak mengenal warna ini. Kok bisa ya? Kok ngerti Mas? Ya enggak tahu. Kok tanya saya? Jadi kalau ada orang bilang kayak gini nih, respon kita tuh tidak kemudian langsung ngejudge. Ketika kita ketemu stakeholder, ketika kita ketemu product owners, kita tidak langsung serta-merta kemudian mengatakan kayaknya pendapatnya deh Pak. Berempati itu artinya kita mencoba berada di posisi mereka. Kenapa mereka berpendapat langit itu warnanya biru? Kita bisa kemudian tanya, sambil kemudian mengatakan, wah pendapat yang sangat menarik sekali gitu ya. Berasa kok bisa mengatakan warnanya ungu itu dari mana gitu ya. Tadi siapa tahu kacamatanya keliru. Atau orang buta warna. Ya, orang buta warna kan gitu. Dia melihat itu berbeda dengan kita. Next please. Nah, jadi psychological space kayak gini ini menjadi sangat penting. Kenapa? Posisi kita seringkali kayak gini. Kita punya namanya Power Distance Index yang sangat tinggi 78. Sehingga kalau kita lagi interview, kemudian pada akhirnya saya merasa saya sebagai second class citizen di sini, saya tidak berhak untuk kemudian mendeny, saya tidak berhak untuk kemudian merefute apa saja orang-orang penting yang ada di depan kita. This skill truth, ya. Karena pada akhirnya pada saat standar interview itu terjadi, akhirnya semuanya ya bohong putih tadi, polite lies. Kita tidak mencari user insight pada akhirnya. Karena ketika kemudian kita diskusi, lalu merasa orang yang ada di atas kita itu jauh lebih expert gitu ya, telling the expert what they think. Dan kita akhirnya lebih memilih untuk diem supaya apa? Tetap berada di posisi harmoni. Dan ini sangat repot kalau kemudian kita mau melakukan perubahan yang signifikan. Next. Hence, punya exposure seperti ini menjadi sangat penting. Kita nyobain sendiri, kita merasakan sendiri bagaimana exposure itu dirasakan. Kita coba berada dalam posisi mereka, sitting on their chair. Jadi teman-teman semisal dari keuangan selama ini mungkin tidak paham kalau admisi ternyata besok bisa posisi. Gitu ya HC ya, mau ada reshuffle itu enggak ya? Enggak sih, enggak. Sepertinya akan ada. Oh. Karena nggak pernah merasakan sufferingnya teman-teman yang ada di sini. Sehingga rasa empati kita menjadi tidak ada.